Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang update pencairan bantuan PKH tahap ke-4 tahun 2021, termin ke-8 dan 9, sahabat YouTube. Dan kira-kira daerah yang masih belum masuk di dalam SP2D mulai dari termin pertama hingga termin ke-9 ini kapan ya dicairkan? Karena banyak sekali dari sahabat YouTube semua yang berkomentar di video saya sebelumnya, ini yang bertanya, Mas, daerah Sumatera kapan dicairkan? Kapan daerah DKI? Kapan daerah Jawa Timur? Jawa Tengah kapan? Dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita prediksikan kira-kira kapan ya. Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silahkan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya terkait dengan update pencairan bantuan PKH tahap ke-4 tahun 2021, termin ke-8 dan 9, sahabat YouTube. Di video saya sebelumnya, saya telah menyampaikan update informasi pencairan PKH tahap ke-4 tahun 2021 mulai dari termin pertama hingga termin ke-7, sahabat YouTube. Mungkin bagi sahabat YouTube semua yang masih belum menyimak informasi-informasi tersebut, silakan dicek di video-video sebelumnya di channel Diari PKH supaya sahabat YouTube semua juga menambah pengetahuan, menambah wawasan tentunya ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, langsung saja di termin ke-8 bantuan PKH tahap ke-4 tahun 2021 ini yang masuk di dalam SP2D ya. Ini ada dua bank himbara sahabat YouTube ya, bank penyalurnya yaitu Bank BNI dan juga Bank BRI. Adapun untuk daerahnya ini yang masuk di dalam SP2D termin ke-8 adalah yang pertama daerah Bali, kemudian Gorontalo, kemudian Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, kemudian Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara, sahabat itu. Adapun untuk Bank BNI ini grand totalnya jumlah KPM yang masuk di dalam SP2D termin ke-8 ini sebanyak 31.991 KPM. Adapun untuk Bank BRI ini sebanyak 87.819 KPM, sahabat itu. Sehingga di termin ke-8 ini jumlah total KPM yang nama-namanya masuk di dalam SP2D termin ke-8 ini sebanyak 119.810 KPM, sahabat itu. Kemudian berikutnya untuk termin ke-9 ini yang di dalam SP2D oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang masuk ini hanya Bank BRI ya, sahabat itu, Bank Rakyat Indonesia. Ini dengan grand total sebanyak 260.793 KPM, meliputi 11 wilayah, yaitu wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, NTT, NTB, Maluku Utara, Maluku, Gorontalo, dan Bali, sahabat itu. Jadi untuk termin ke-9 ini total KPM yang masuk di dalam SP2D ini sebanyak 260.793 KPM, sahabat itu. Sehingga apabila ditotal mulai dari termin ke-8 hingga termin ke-9 ini jumlah total KPM-nya sebanyak 380.603 KPM, sahabat itu. Dan SP2D
termin ke-9 ini merupakan termin terakhir yang oleh channel Diari PKH terima. Ini ya sahabat YouTube. Jadi totalnya mulai dari termin pertama hingga termin ke-9 ini sudah ada sebanyak 1.658.981 KPM yang nama-namanya sudah di SK-kan dan masuk di dalam data bayar sahabat YouTube. Dan ini tinggal menunggu informasi dari pendamping PKH-nya masing-masing supaya nanti proses pencairan ini berjalan tertib dan lancar sahabat YouTube ya. Jadi itu informasinya, update informasi pencairan bantuan PKH mulai termin pertama hingga termin ke-9 sahabat YouTube. Jadi dari total 1.658.981 KPM, apabila jumlah KPM PKH di seluruh Indonesia ini adalah 10 juta KPM PKH, maka yang masih belum di SK-kan ataupun yang masih belum masuk ke dalam SP2D mulai termin pertama hingga termin ke-9 ini sebanyak 8.400.000 sekian KPM. Jadi sangat banyak ya sahabat YouTube. Jadi jangan khawatir, insya Allah sahabat YouTube semua, keluarga penerima manfaat bantuan PKH, apabila datanya sudah valid, sudah padan dengan Dukcapil, masih memiliki komponen dan masih tidak ada masalah apapun ya sahabat YouTube, sudah tidak ada masalah apapun, ini insya Allah bantuannya akan dicairkan. Jadi ditunggu saja, sabar, positive thinking ya sahabat YouTube. Jadi berpikiran yang positif, insya Allah segera dicairkan. Dan untuk daerah-daerah yang lain yang masih belum masuk di dalam SP2D termin pertama hingga termin ke-9 ini, banyak sekali yang bertanya di video sebelumnya, Mas, daerah Banyuwangi kapan? Daerah Jawa Tengah kapan? Daerah Sumatera kapan? Kalimantan kapan? DKI kapan ya? Jakarta kapan? Nah, sahabat YouTube, di sini kita akan memprediksi. Siang tadi sahabat YouTube kita mendapatkan sebuah informasi bahwasanya ada di daerah Semarang, Jawa Tengah ya sahabat YouTube, daerah Semarang ya. Ini ada KPM yang berhasil ataupun yang telah selesai menarik bantuan PKH tentunya sahabat YouTube ya. Ini ada bukti struknya. Nah, sahabat YouTube, ini merupakan bukti bahwasanya bantuan PKH ini terus berproses, dan biasanya memang SP2D ataupun data bayar ini datangnya ataupun nyampainya ke pendamping ini belakangan ya. Lebih duluan KPM ini tahu bantuannya sudah masuk, bahkan lebih duluan KPM sudah mencairkan bantuan PKH-nya, baru SP2D ini diterima oleh pendamping PKH-nya masing-masing. Makanya pendamping ini kadang juga agak ribet ya sahabat YouTube. Jadi kerjanya dua kali. Jadi KPM yang tidak tahu menahu bahwasanya kalau sudah mengambil bantuan harus foto, ini sudah diambil, uangnya sudah dimanfaatkan, barulah masuk SP2D. Pendamping menginformasikan ternyata sudah diambil, uangnya sudah habis ya kan sahabat YouTube. Nah, jadi ini untuk mensiasati itu, makanya sahabat YouTube semua tunggu saja informasi dari pendamping PK-nya masing-masing, supaya pendamping PK ini juga tidak bingung, proses pekerjaannya juga dibantu oleh sahabat YouTube semua ya. Jadi seperti itu sahabat YouTube informasinya, prediksinya insya Allah di hari-hari kebelakang ini ya sahabat YouTube, di minggu kedua hingga minggu ketiga insya Allah untuk wilayah-wilayah yang masih belum masuk SP2D mulai termin pertama hingga termin 9 insya Allah akan ada kabarnya ya sahabat YouTube, mulai dari wilayah Jawa, baik Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ya, kemudian Jakarta, DKI, kemudian wilayah-wilayah yang lain, Sumatera, Kalimantan dan sebagainya, ini insya Allah pasti ada kabarnya. Oleh sebab itu doakan proses bantuan PK ini terus berproses dalam penyalurannya. Saat ini tentunya pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia sedang memproses penerbitan SK dan juga SP2D terkait dengan daerah-daerah yang masih belum masuk ke dalam termin pertama hingga termin ke-9 sahabat YouTube. Jadi sabar saja, positive thinking, insya Allah dengan berpikiran yang positif pasti bantuan PKH akan segera dicairkan. Oke sahabat YouTube, itu informasinya, semoga videonya bermanfaat. Sekian, terima kasih, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.